Oke, selamat sore adik-adik kelas 7. Ini terima kasih Kak Ajeng atas sudah memperkenalkan saya di sini. Dan saya juga akan memperkenalkan Kak Ajeng ini adalah salah satu siswi di SMP Negeri 1 dari Jaksa yang sangat aktif dalam berorganisasi. Ya, jadi kalian kalau mau berprestasi, aktif dalam berorganisasi, bisa sekali kalian berkonsultasi sama Kak Ajeng. Itu ya. Sebelum memulai materi mengenai Pramuka Penggalang, kalian tentu dulu waktu SD sudah pernah ya mengikuti kegiatan pramuka. Kalau SD itu namanya apa Kak Ajeng ya? Pramuka ada pramuka siaga dan ada pramuka penggalang, namun tingkatan penggalangnya beda. Oh iya, berarti dulu kalau SD siaga, sekarang kalian SMP masuknya ke pramuka penggalang, gitu ya. Berarti kalian karena di SD sudah ada itu tingkatan penggalang, berarti kalian sedikit banyak sudah tahu apa itu pramuka penggalang. Oke, langsung saja. Nah ini kalau SD adalah pramuka siaga, kalau SMP adalah pramuka penggalang. Jadi karena kalian sudah memasuki SMP, kita akan membahas apa itu pramuka penggalang. Sudah siap ya? Ya. Ya. Pramuka penggalang, ikhlas bakti bina bangsa, berbudi bawa laksana. Tadi sebelumnya kalian anak-anak kelas 7 sudah dijelaskan sama Kak Iksan mengenai sejarah pramuka itu bagaimana. Nah sekarang ini pramuka penggalang. Disebut pramuka penggalang karena sesuai dengan kiasan pada masa penggalangan perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia menggalang dan mempersatukan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan adanya peristiwa bersejarah, yaitu Kongres Para Pemuda Indonesia yang dikenal dengan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Jadi awal penamaan penggalang ini adalah berdasarkan Kongres Pemuda, yaitu yang dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Selanjutnya, ya ini golongan penggalang itu berusia kira-kira 11 sampai 15 tahun. Kalau SMP kelas 7 berapa usianya berapa ya Kak Ajeng ya? Kira-kira 12 sampai 13. Ada yang 12, ada yang 13 tahun ya. Berarti kalian memang termasuk ke golongan pramuka penggalang. Nah, di dalam satuan berkelompok itu ada setiap regu itu ada 6 sampai 10 orang. Sama seperti kalian dulu waktu SD juga pernah kan, kalau pramuka itu ada pasti ada regunya. Nah, pertama itu regu, ada yang namanya pasukan, pinru, terus pratama. Yang ketiga adalah kode kehormatan, yaitu Trisakya. Yang keempat kode moral, yaitu Dasar Dharma. Apa itu regu? Nah, regu adalah satuan terkecil dalam pramuka penggalang. Kalau pasukan, kesatuan dari beberapa regu. Pramuka penggalang dan dipimpin oleh seorang pemimpin regu atau pinru yang dipilih oleh anggota regu itu sendiri. Masing-masing pemimpin regu ini nanti akan memilih satu orang dari mereka yang akan menjadi pemimpin regu utama yang disebut pratama. Kak Ajeng pernah menjadi apa di sini? Ketua regu pernah? Pernah ketua regu. Terus pratama pernah memimpin waktu apa pramuka pernah? Jadi pratama. Pernah, sering. Nah, sering ya. Ini Kak Ajeng sering sekali. Nah, ini adalah tingkatan-tingkatan dalam penggalang. Ya, ada SKU sama SKK. Kalau SKU itu adalah syarat kecakapan umum, bisa disebut dengan TKU. Terus yang kedua
SKK, syarat kecakapan khusus atau TKK. Nanti materi TKU sama TKK akan disampaikan oleh kakak-kakak pembina yang lain, ya. Nah ini kelihatan nggak ya di situ? Ini ada TKU Penggalang Ramu tuh gambarnya 1, tingkatan 1 itu tingkat TKU Penggalang Ramu. Terus tingkatan kedua itu TKU Penggalang Rakit. Terus yang ketiga TKU Penggalang Terak. Kak Aceng berarti sudah 3 ini ya? Iya, Sana sudah kelasnya. TKK. Karena masuk TKK ini Kak Ana di sini menjelaskan secara globalnya saja. Besok pagi karena masih ada live di Instagram, nanti akan disampaikan TKK itu seperti apa jelasnya sama kakak pembina yang lain. Ya, jadi TKK itu ada 5, yaitu TKK bidang kecakapan jasmani, ketahanan dan fisik, kemampuan olahraga. Terus yang kedua TKK bidang kemampuan khusus. Yang ketiga TKK bidang keagamaan. Yang keempat TKK bidang sosial, kemasyarakatan, perdamaian dan kemanusiaan. Yang terakhir TKK bidang kemampuan seni dan budaya. Nah ini adalah simbol-simbol dari TKK bidang kecakapan jasmani, ketahanan dan fisik, kemampuan olahraga. Nanti materi ini bisa kalian dapat karena nanti akan di-share oleh kakak pembina di grup PTP atau di grup kelas ya Kak Ajeng ya? Di PTP. Nah nanti kalian bisa mempelajari lebih dalam mengenai materi yang disampaikan oleh kakak pembina. Bisa diunduh di grup PTP. Nah seperti ini. Lalu ini adalah kegiatan-kegiatan pramuka penggalang. Ada jambore, terus yang kedua lomba tingkat atau LT 1 sampai dengan LT 4. Yang ketiga ada gladian pimpinan regu. Yang keempat penjelajahan. Terus yang kelima latihan bersama. Terus yang keenam perkemahan. Yang ketujuh gelar demonstrasi kegiatan penggalang. Yang kedelapan pameran. Yang kesembilan ada dharma wisata. Yang ke-10 pentas seni budaya. Terus yang ke-11 karnaval. Nah ini kegiatan dalam tingkatan penggalang ini pengertiannya adalah jambore. Jambore adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk perkemahan besar dan diadakan bertingkat. Ada jambore nasional, jambore daerah, jambore cabang, dan jambore ranting. Kalau lomba tingkat adalah pertemuan regu-regu pramuka penggalang dalam bentuk lomba kegiatan kepramukaan. Lomba tingkat dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari tingkat gugus depan LT 1, ranting itu LT 2, cabang itu LT 3, dan tingkat daerah itu LT 4. Kalau nasional itu namanya LT 5. Terus yang ketiga gladian pimpinan regu atau dian pinru itu apa ya? Nah, gladian pimpinan regu pertemuan pramuka penggalang bagi pemimpin regu utama atau pratama, pemimpin regu, dan wakil pemimpin regu. Pemimpin regu penggalang yang bertujuan memberikan pengetahuan dan pengalaman di bidang manajerial dan kepemimpinan. Dian Pinru diselenggarakan oleh gugus depan, kuartir ranting atau kuartir cabang
kuartir daerah dan kuartir nasional dapat menyelenggarakan Dianmiru apabila dipandang perlu. Nah, kegiatan penjelajahan adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk mencari jejak dengan menggunakan tanda-tanda jejak, membuat peta, mencatat berbagai situasi dan dibagi dalam pos-pos. Setiap pos berisi kegiatan keterampilan kepramukaan seperti morse atau semafor, sandi, tali temali, dan sejenisnya. Dalam membuat peta, pramuka penggalang memiliki teknik tersendiri seperti peta pita dan peta lapangan. Peta pita dibuat oleh 2 atau 3 orang yang biasanya mencatat posisi atau titik dari kompas bidik. Kemudian orang yang lain akan mencatat kondisi sekitar dalam sebuah meja jalan. Terus ada kegiatannya yaitu latihan bersama, yaitu pertemuan pramuka penggalang dari 2 atau lebih gugus depan yang berada dalam satu kuartir ranting atau kuartir cabang maupun kuartir daerah dengan tujuan untuk saling tukar menukar pengalaman. Latihan gabungan ini dapat dilaksanakan dalam bentuk lomba seperti baris berbaris, P3K, senam pramuka dan sejenisnya. Selanjutnya ada perkemahan, adalah pertemuan pramuka penggalang yang dilaksanakan secara reguler untuk mengevaluasi hasil latihan di gugus depan. Perkemahan diselenggarakan dalam bentuk persami atau perkemahan Sabtu Minggu, atau perjusami, perkemahan Jumat Sabtu Minggu, dan perkemahan liburan dan sejenisnya. Nah, itu tadi kegiatan dari pramuka penggalang, diantaranya seperti itu ya. Kak Acel sudah pernah ya diantaranya ini ya di SMP ya? Ya sudah pernah semua. Ya sudah pernah semua. Jadi itu memang kegiatan dari pramuka penggalang, dan di SMP Negeri 1 dari Jaksa sudah pernah melaksanakan semua itu. Ini seharusnya kalau tidak ada pandemi COVID-19, seharusnya kelas 7 ini ada perkemahan Sabtu Minggu atau persami, tapi karena kondisi kita melaksanakan penerimaan tamu penggalang kelas 7 dalam bentuk online, tidak bisa bertatap muka. Tapi semoga dengan kegiatan online ini kita bisa tetap merasakan apa itu menjadi pramuka penggalang di SMP Negeri 1 dari Jaksa. Gitu ya Kak Ajeng ya. Kalau selama di sini penggalang, perbedaan antara pramuka siaga sama pramuka penggalang itu sebenarnya tidak, berbedanya itu di perkemahan ya. Kalau SD perkemahannya tidak, mungkin yang kemah itu kelas 4, 5, 6 ya, atau yang besar-besar. Yang kelas 1 dan 3 belum bisa. Kalau di sini kalau SMP itu ada yang namanya persami, itu khusus untuk kelas 7 waktu penerimaan tamu penggalang. Nah, sudah sampai sini dulu materi dari Kak Ana. Nanti bisa kalian lihat lagi materinya di grup PTP atau jadi kalian bisa tahu bagaimana sih pramuka penggalang itu. Ya, karena memang kondisinya seperti ini, kalian harus tetap bersemangat, jangan pantang menyerah. Intinya kalau kalian tidak berusaha, pasti kalian tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, kegiatan online, dari online pembelajaran, semua kegiatan dilakukan selama pandemi COVID-19 ini. Kalau kalian tanpa kesadaran dari diri sendiri, sulit sekali untuk mencapai itu. Ya, intinya jangan takut bertanya, karena kalian kelas 7A sampai I sudah ada wali kelasnya masing-masing. Kalau ada, dan di grup itu juga ada kakak kelas yang membantu kalian. Jadi tolong kalian jangan takut bertanya. Terus ini pesan dari
Kak Ana secara pribadi, tolong kalau di grup ya berbicaranya yang sopan. Intinya bertanya boleh, ya biarkan yang menanggapi itu kakak pembina atau kakak kalian yang berkompeten untuk menjawab itu. Jangan saling mengejek satu sama lain, gitu ya. Saya yakin kalian anak Sari itu bisa menjadi lebih baik lagi. Sudah, dari kakak Ana cukup sampai sini saja. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia. Salam Pramuka. Salam.